tapi bisa bahasa Inggris. Dan skor TOEFL IELTS mereka emang di-push supaya 7,0. Kita kan banyakin lo reading sama writing sih. Ya, speaking juga. Malah ada ide gimana kalau kita bikin satu hari lah full English day. Yang ngomong bahasa Indonesia satu. Ya tapi nanti kita pikirin kalau emang betulan ketemu. Tapi kita mau bahwa target lo belajar bahasa Inggris bukan cuma jawab soal SBM, tapi lo punya kemampuan beneran bahasa Inggris. Nah, nanti ketika lo masuk di kampus, kemampuan lo bisa nulis bahasa Inggris, lo langsung bisa nulis artikel, submit ke jurnal. Oke, Matt, Oh, anaknya. ya gini, kamu kenalan diri. Ya kenalan diri dulu. Bening Galanami dari Brawijaya. Jurusan Jurusan matematika. matematik. Ya, di matematik. Tadi Erlangga. Kita ada 2 dari matematik yang akan bimbing lo rigiditas matematika supaya kuat, dan Sarah, betul? Ya. Sarah ada dosen. Salah dosen. Satu lagi dosen matematika ITB. Lu belum masuk ITB udah diajar dosen matematika ITB. Dia akan bantu Bening sama Pak Eka satu lagi. Eka dari UNJ matematik, Bening dari matematik. Kalau bisa ada satu lagi Aji, tapi dia mungkin lagi sibuk untuk programming. Intinya kita pengen banyak orang megang matematik di sini, karena kita nggak pengen dulu tuh cuma ngerjain soal. Jawab pertanyaan dulu deh. Nih kemarin gue tanya ke Davin. Mau? Tata definisi apa? Biasanya disebut kalau pertandingan kurang tepat sih tata definisi, tapi biasanya betul. Alasannya kenapa? Itu simpel, bahkan ketika bertanya pertanyaan simpel ini pada banyak orang matematik, mereka agak bingung sendiri. Ya kebanyakan ya udah gua hafalin aja lah. Kalau lu ngerjain soal limit baginya 0 berarti lu salah. Ulang lagi caranya kan. Tapi problemnya adalah kenapa 1 bagi 0 adalah ya tak hingga 1 bagi 1 tuh. Oke, sekarang lihat garis bilangan 0, 1. 0,1 di mana? Sini ya? Sorry, 0,1 ini 0,5. 0,1 sini lah. Ini yang A, B, C, D. Ini A. 1 sini, ini B. C di mana? Sini ya? Sini lagi kan? Kalau ini di mana? Sini lagi kan? Jadi semakin dekat ke 0, hasilnya gimana? Kalau misalnya gue bikin grafik berarti tidak masuk hasil berarti pernah nyentuh nggak? Enggak. It's so simple. Semakin mendekati 0, berarti hampir tak ke definisi udah. Nah, gitu. Hal sesimpel ini harusnya bisa didapatkan ketika lo punya sense of matematik yang kuat. Dan lagi misalnya, kalau misalnya gue tanya, 25% dari 0,2 berapa? Kita ngilangin cara lo ngitung 0,2, 2 per 10, 1 per 5 dikali 25 per 100, jangan. Lo pikirnya simpel, 0,2 berarti anggapnya 20 kan, 25% adalah seperempatnya kan, seperempat dari 20 adalah 5. Berarti ya itu gila, maksudnya 0,5. That's how you think fast. Gue ngikutin caranya si ini. Gue mungkin kenalan aja. Ada yang tahu Enrico Fermi di fisika? Dari fisika. Dia orang kimia. Dia salah satu orang yang ikut Manhattan Project, bikin bom atom. Dan ya ceritanya adalah ketika bom atom pertama kali diledakin, semua orang ngitung pakai pensil, pakai komputer yang sederhana waktu itu, berapa sih kekuatan bom atom? Dia simple. Ambil kertas, robek-robek jadi kertas kecil-kecil. Ketika anginnya dilempar kertas, kertasnya nyebar kan? Terus dia ngitung jarak kertas itu dari dia, terus bikin rata-ratanya. Terus hasil perhitungan dia cuma beda satu ordo sama perhitungan orang-orang lain yang pakai rumus. Artinya adalah emang sih nggak tepat, tapi gue nggak perlu skill banyak. Nah itu kayak ngitung cepet cara Enrico Fermi. Itu yang akan kita coba di math. Nah lanjut di bagian
Kalau gitu sekarang November, Desember sampai nanti ke arah SBF gimana? Baru kita split kelasnya. Tapi split kelas bukan berarti kita pakai kelas-kelas. Jadi gini, konsepnya adalah tiap subjek, gue tulisin ini adalah yang di hari pertama kan. English, TPA, bahasa Indonesia kan. Di sini kelas IPA yang akan ngambil IPA, IPS, atau bahkan ya kalau ada nekat ngambil dua IPC, kita akan gabung di sini. 1 jam pertama itu kayak gini. Ini kita udah ada 1 jam, baru stop. 1 jam kayak gini, ngasih teori dikit. Nah, setelah 1 jam, ini kan 1 jam. 1 jam. 2 jam berikutnya ini adalah yang kita sebut sebagai activity. Nanti lu akan digrupin berlima-lima, grupnya dipilih dari kita supaya nggak ada preferensi. Dari sana, Hatta, Sandi, Davin, gue, Kayoki, semua akan coaching lu. Topik hari itu apa? Misalnya, topik hari itu adalah topik matematik, fungsi, grafik, dan fungsi. Dan itu kan matematika dasar. Berarti kita semua akan belajar fungsi sampai melotot. Mau pakai Coursera, mau pakai Khan Academy, mau pakai soal harus, karena lu harus ngerjain paling nggak 40 sampai 60 soal seharian. Tapi kita cuma belajar fungsi seharian itu, nggak belajar yang lain. Supaya kita betul-betul paham dan ngerjain soal. Ketika lu ketemu soal fungsi, lu langsung apapun soal fungsi lu bisa kerjain. Karena gue khawatir kalau misalnya ngajarinnya berdasarkan soal aja, nanti yang ada cara-cara cepet. Cara cepet tuh kayak misalnya gue pernah ingat waktu SMA tuh ada yang datang ke SMA gue, just udah lama banget. Gue SMA udah kapan? Dia jelasin cara ngerjain soal-soal stokiometri dengan cara coret-coret aja. Ini bagi aja koefisien, ini bagi 2, ini tinggal dipindahin. Pas ulang kimia, mana yang gue coret? Gak ngerti semua, karena yang diajarin adalah cara cepet, bukan ngerti. Tapi kalau ngerti, soal apapun juga lo agak santai. Misalnya, lo dapat tentang fungsi. Besok ketika ketemu soal fungsi, walaupun agak ribet, lo cuma perlu waktu sedikit, lo nggak panik. Lo cuma perlu waktu sedikit untuk kerjain ini. Oke, itu yang kita akan coba di November dan Desember. Terus gimana kalau misalnya nanti kita split materinya? Kan kalau IPA, yang itu adalah base, in, view, IPS, ekon, sosiologi. Gimana nih ngambil IPS ya? Oh, ekon, view, sama sos. Sejarah. Oke, berarti walaupun nanti akan split, tapi kita harapin kalau lu mau coba, misalnya anak-anak hari ini lagi bio gue megang metabolisme, ngajarin soal tentang metabolisme. Tapi misalnya dari IPS aku nggak kita nih, lu mau lihat nggak masalah. Terus misalnya kebalikannya dari anak-anak IPA hari ini lagi Yoki megang stokiometri kimia, tapi kayaknya gue udah dapet ya konsep stokiometri, gue nggak tahu perlu, tapi gue pengen tahu sih sejarah Faisal lagi cerita apa, lebih aja. Jadi kita konsepnya mejanya kan ada banyak dan papannya juga ini berdua ya, kita mau bikin 3 lagi. Bikin iya, bikin lebih murah dan lagi yang kita bikin, bukan kita sih, Biji harus bikin dia bikin sipil. Bang, bikin bang, Oke, itu yang rencana kita akan kita lakuin di sini. Metodenya adalah, ya makanya kenapa penting lu bawa laptop. Kalau misalnya ternyata laptop lu lagi dipakai atau nggak apa-apa, kita coba usahain. Kalau nggak bulan ini mungkin bulan depan kita coba sering PC 5 lah, 5 PC dengan koneksi internet. By the way, udah coba koneksi internet di Nggak nyambung. nggak nyambung? Salah. Nyambung kan waktu itu? Bener nyambung. luaknya digabung terus bisa semua. Kopi luwaknya kaknya kecil. Oh iya, semuanya kecil. Semuanya kecil, nggak ada spasi. Nggak ada spasi. Nggak ada apa-apa. Kalau udah next step sampai 2 jam berikutnya ini tugas untuk hari ini. Walaupun ini perkenalan pertama, tapi kita pengen udah efektif. Nggak udah bisa. mulai. Nggak bisa.
Tugas lu 2 jam berikutnya. Nggak bisa. adalah- Serius loh. Ini dia. Seriusan nggak bisa. Gue connect kok. Enggak mana? Connect gue. Lu connect kan? Tadi yang kopi luwak. Tuh, kedemus. Connect nih. Satu doang. Bro. Create mind mapping of your life project. Life project yang udah tulis di Facebook adalah Di web lagi. stepnya adalah Ya udah. A. Lu harus Hah? lu cari masalah. Cari masalah mulu, iya. Lu cari masalah yang pengen lu selesaikan. Nah, sumbernya adalah lu pakai ini gue udah bawa kemarin tadi kan gue bawa majalah banyak. Lu bawa majalah. Lu mau web? Ye. Apa Saatnya gua aja nih. rumah gue tuh barang-barangnya dipindahin ke sini semua. Haus. Buku-buku di rumah nusuk doang sih di mana-mana. Semua gue pindahin sini. Scientific American gue ada sekitar 2 atau 3 tahun edisi. Scientific American tuh isinya bukan cuma sains ya, sosial juga banyak masalah sosial di sana. Lu scanning majalahnya, lihat, nggak usah baca. Yang mau baca boleh aja, supaya cepet. Lihat judulnya aja, judul atau artikel. Kayaknya masalah tentang apa sih? Misalnya ada masalah tentang gimana bikin hyperloop. Hyperloop itu yang mau dibikin Elon Musk ya, kereta tanpa mesin, cuma pakai tekanan udara dalam tabung. Gitu. Terus ada juga masalah tentang kenapa global warming itu udara makin panas. Atau juga ada masalah gimana caranya tahu bahwa orang itu psikopat atau enggak, melalui darah atau melalui behavior. Atau mungkin nggak sih dunia itu nggak ada uang? Ya itu majalah Scientific American ada ide-ide kayak gitu. Mungkin nggak sih kalau kita nggak ada uang sekarang hampir nggak pakai uang kan? Sekarang uang kita kebanyakan ada di mana? Di bank kan? Cuma angka. Kalau servernya bagus, mungkin nggak semuanya jadi miskin lagi. Terus kita start mulai dari awal. Aku saya semua. Oke, masalahnya bukan cuma science, everything itu lu cari masalah.